Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kurikulum SMK Pusat Keunggulan, khususnya pada bagian capaian pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kurikulum SMK Pusat Keunggulan, khususnya pada bagian capaian pembelajaran atau disingkat CP, yaitu pada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya berbagi pengalaman karena di sekolah kami juga baru tahun ini baru 1 semester menjalankan program kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Baik, sebelum kita membahas tentang apa itu capaian pembelajaran, ada beberapa istilah baru dalam kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Ya. Jika pada kurikulum revisi tahun 2013, pada nama program keahlian kita itu manajemen perkantoran. Sedangkan pada kurikulum SMK PK pada tahun 2021, nama program keahlian menjadi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian, pada kurikulum 2013, kita mengenal atau tidak asing dengan istilah silabus, KIKD, RPP, tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Nah, pada kurikulum SMK Pusat Keunggulan, silabus itu mirip ya, hampir sama dengan capaian pembelajaran. Artinya dari segi kata beda ya, konten juga ada beberapa yang berbeda, tetapi fungsinya adalah sama, yaitu sebagai pedoman dalam menyusun perangkat ajar. Berikutnya ada istilah elemen. Elemen ini ada di dalam CP ya. Kalau saya melihat elemen ini mirip dengan KD ya, kompetensi dasar. Artinya beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian ada istilah fase. Fase itu adalah tingkatan penguasaan pembelajaran oleh siswa. Fase pada kurikulum SMK Pusat Keunggulan itu ada 6 tingkatan, yaitu fase A, B, C itu diberikan di tingkat 10 atau tingkat sekolah dasar. Ya, tingkat sekolah dasar. Kemudian fase D itu pada tingkatan menengah pertama atau SMP. Sedangkan fase E itu dikenal pada kelas 10 SMA SMK. Dan yang terakhir fase E adalah fase F adalah tingkatan kelas 11 dan 12 SMA SMK. Itu istilah baru pada kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Kemudian dikenal juga ada istilah modul ajar. Modul ajar itu pedoman guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Ini mirip dengan RPP ya. Cuman bedanya kalau di modul ajar itu lebih luas ya, lebih banyak kompetensi yang ada di dalam modul ajar itu lebih lengkap. Kemudian ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kalau pada kurikulum 2013 kita hanya mengenal tujuan pembelajaran, sedangkan pada kurikulum SMK Pusat Keunggulan itu dikenal juga istilah ATP,
atau alur tujuan pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke capaian pembelajaran. Yang akan saya bahas di sini adalah capaian pembelajaran khususnya pada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk istilahnya, tadi yang sudah saya sampaikan, program keahliannya menjadi manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPLB. Sedangkan mata pelajarannya untuk kelas 10 itu adalah dasar-dasar MPLB. Ya, jadi di kelas 10 ini masih membahas tentang pengetahuan dasar-dasar dari manajemen perkantoran. Kemudian untuk durasi waktunya ada 216 jam pelajaran, ini diberikan dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau dijabarkan dalam minggu atau pekan, itu per pekannya sebesar atau sebanyak 6 jam pelajaran. Baik, sekarang kita lihat di bawah, apa sebenarnya capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran untuk kelas 10 ini sudah dibuat oleh pemerintah yang berisi tentang dasar-dasar dari masing-masing kompetensi program keahlian. Ya, baik itu program keahlian MPLB, program keahlian akuntansi, pemasaran, dan lain-lain. Jadi pada kelas 10 itu berisi dasar ya, dasar-dasar dari masing-masing program keahlian. Fungsinya apa? Capaian pembelajaran di kelas 10 ini adalah untuk menumbuh kembangkan kebanggaan para peserta didik terhadap keahliannya masing-masing. Kalau di sini ya terhadap program keahlian MPLB. Selain itu, ada fungsi yang kedua, yaitu memberikan landasan pengetahuan untuk pembelajaran pada konsentrasi keahlian di kelas 11 dan 12. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di kelas 10 ini masih dalam taraf pengetahuannya. Bagaimana menumbuhkan rasa bangga siswa terhadap jurusan yang dia pilih. Sedangkan untuk isi atau prosentase dari karakteristik pengetahuan yang harus dipelajari, di situ 75% peserta didik mendapatkan wawasan tentang soft skill ya. Jadi lebih kepada penguatan karakter 75% di kelas 10. Sedangkan nanti di kelas 11 dan 12 lebih mengacu kepada hard skill-nya atau keterampilannya. Kemudian isi dari capaian pembelajaran, materi-materi apa yang dipelajari di kelas 10 ini. Pada dasar-dasar MPLB itu ada 8 elemen ya, 8 elemen. Ini kalau dilihat dari deskripsinya itu intinya adalah masih dalam taraf pemahaman atau tingkatan penguasaannya adalah pada C1. Pemahaman, menjelaskan, menyebutkan, seperti itu. Ini kita lihat di jabaran capaian pembelajarannya. Pada bagian capaian pembelajaran, pada akhir fase E atau di kelas 10, peserta didik akan mendapatkan gambaran mengenai program keahlian yang dipilih masing-masing. Dalam hal ini adalah manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi pada kelas 10 ini isi dari atau materi dari capaian pembelajaran yang harus dikuasai siswa adalah pada tahap pengetahuan. Tentunya ada soft skill di sana ya, yaitu pada mata pelajaran P5BK.
program penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Itu ada mata pelajaran tersendiri. Sedangkan pada akhir untuk kelas 10 pada dasar-dasar MPLB adalah tentang pengetahuan atau gambaran tentang programnya masing-masing. Bagaimana dengan keterampilan? Untuk keterampilan nanti CP-nya atau capaian pembelajarannya disusun oleh satuan pendidikan bersama dengan IDUKA melalui program sinkronisasi kurikulum ya. Jadi nanti kelas 11 dan 12 itu program sinkronisasi kurikulum itu membahas tentang capaian-capaian yang akan diikuti oleh siswa disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh IDUKA. Untuk videonya bisa dilihat di video sebelumnya ya tentang sinkronisasi kurikulum. Baik, kita lanjutkan. Capaian pembelajaran pada program kalian MPLB di bawah di sini tadi ya ada 8 elemen yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama saya beri contoh misalnya, bukan saya beri contoh ya, istilahnya saya bahas elemen yang pertama yaitu proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja. Capaian pembelajarannya pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan, nah di sini ya, kata kerja operasionalnya masih C1, yaitu menjelaskan. Jadi, pada akhir fase E ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan proses bisnis di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, kalau saya lihat dari materinya ini tentang bagaimana manajemen perkantoran itu seperti apa, bahasan-bahasan tentang manajemen perkantoran. Kemudian fungsi manajemen ya, ada planning, organizing, actuating dan controlling. Nah, pada pembelajaran atau capaian pembelajaran 1 ini juga dikenalkan atau siswa dikenalkan dengan materi rantai pasok atau manajemen supply chain ya. Biasanya materi ini ada di kompetensi keahlian BDP, program keahlian BDP ya. Tetapi di sini di program kalian MPLB itu juga harus mengenal tentang rantai pasok. Ya, itu terkait dengan materi yang kekinian sekarang ya, berkaitan dengan pengelolaan barang. Termasuk juga di sini harus disampaikan juga tentang pengelolaan barang berbasis K3 industri dan 5R. Ya, keselamatan, keamanan, kesehatan ya. Kemudian 5R-nya rapi, resik, rajin. Nah, itu. Kemudian itu di elemen 1, berikutnya di elemen 2, perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global dalam MPLB. Nah, ini sudah membahas tentang perkembangan MPLB di perkembangan revolusi industri 4.0 ya. Artinya di dalamnya materinya adalah pengaruh dari perkembangan revolusi industri 4.0 di bidang perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian ada juga budaya kerja dan eco green atau ramah lingkungan. Itu materi yang dibahas di elemen 2. Oke, tidak saya bahas satu persatu. Kita masuk ke elemen 5 ya. Elemen 5 ini diberikan di semester genap. Jadi semester 1, semester ganjil itu elemen 1 sampai 4. Elemen 5 sampai 8 diberikan di semester genap. Elemen 5 dokumen berbasis digital. Nah,
Pada capaian pembelajarannya, itu diharapkan siswa mampu menjelaskan dasar-dasar prosedur penanganan dokumen, jenis peralatan pengelolaan dokumen, prosedur penyimpanan berbasis digital. Jadi meskipun di sini berbunyi prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital, isinya adalah masih dalam taraf pengetahuan yang berkaitan dengan digital. Sedangkan prakteknya nanti di kelas 11 dan 12, penguasaan hard skill-nya. Baik Bapak Ibu, itu sampai elemen terakhir ya. Elemen 8 ini sudah membahas tentang logistik. Begitu juga dengan yang tadi ya, rantai pasok. Materi logistik ini juga dipelajari di program keahlian BDP ya. Tetapi di program keahlian MPLB itu minimal siswa juga harus memahami konsep-konsep logistik, jenis dokumen logistik, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini adalah materi-materi kekinian ya, yang berkaitan dengan yang ada atau yang sedang berkembang di masyarakat. Baiklah Bapak Ibu, saya kira itu untuk isi dari capaian pembelajaran program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk materi-materi selanjutnya yang berkaitan dengan SMK Pusat Keunggulan, khususnya program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis, terkait mungkin dengan modul ajar. Ini adalah contoh modul ajar. Untuk bentuknya bisa bervariasi ya, tidak harus seperti ini, tergantung dari kreativitas masing-masing. Sama seperti RPP, bentuknya juga bermacam-macam. Jadi untuk modul ajar ini yang penting adalah komponennya tetap sesuai aturan. Komponen-komponen yang ada di dalamnya harus sesuai dengan kaidah penulisan. Untuk selengkapnya dari modul ajar nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin tidak sama dengan pemahaman Bapak Ibu, kita bisa share, berbagi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.